Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 19. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa orang berpikir bahwa jika mereka menderita, maka mereka pasti berdosa. Mereka berpikir penderitaan mereka adalah akibat berada di luar kehendak Allah. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa terkadang kita menderita sesuai dengan kehendak Allah. Dalam 1 Petrus 4 ayat 19 dalam terjemahan baru dikatakan, barang siapa menderita karena itu kehendak Allah baginya, hendaklah ia mempercayakan dirinya kepada Pencipta yang setia dan terus melakukan apa yang baik. Terkadang penderitaan adalah kehendak Allah bagi kita. Terkadang adalah kehendak Tuhan agar kita mengalami kesakitan. Tapi terkadang adalah kehendak Tuhan agar kita mengalami masalah dan diganggu karena iman kita. Mengapa? Karena Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kenyamanan kita. Tuhan lebih tertarik untuk menumbuhkan kita menjadi seperti Kristus daripada membuat hidup kita mudah. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika para pengganggu dan penindas datang kepada kita? Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya kepada Tuhan yang setia, yang telah menjanjikan kehadirannya dan kekekalan di surga. Dan kita harus terus berbuat baik. Kita tetap akan menghadapi masalah. Kita akan tetap menghadapi perlawanan. Ini adalah bagian dari kehidupan Kristen. Saya telah belajar banyak hal tentang bagaimana orang-orang yang menertawakan tentang konsep ini, tentang pemikiran ini. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kita dari percaya dan melakukan hal yang benar. Bagaimana kita menanggapi orang lain? Dengan pembalasan atau dengan kasih? Akan selalu menjadi pilihan setiap kali kita menghadapi masalah. Dan kita selalu dapat membuat pilihan yang benar, yaitu memilih yang baik, memilih mengasihi dengan pertolongan Roh Kudus di dalam diri kita. Mari kita terus maju, tetap setia. Terus kita akan melakukan hal yang benar. Kita tidak membutuhkan persetujuan orang lain untuk bahagia. Kita tidak perlu menjadi bagian dari kelompok yang populer. Kita tidak perlu jawaban cerdas untuk musuh kita. Yang kita perlukan hanyalah tekun melakukan apa yang benar dan melakukan apa yang baik, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan melihat kita, Dia akan menjaga kita, dan Dia akan menepati janjinya untuk selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu menolong kami, meneguhkan kami untuk tetap setia kepadamu, melakukan perbuatan baik sekalipun tantangan datang menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.